Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bab tafsir tauhid, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Kita masuk surat Zukhruf 2 ayat 26, 27 dan 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dari 26 ya, ayat 26. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadaku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hal tersebut sebagai kalimat yang kekal di dalam keturunannya, agar mereka senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali pembahasan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim beserta dengan kaumnya, Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang kisahnya, dan penyebutan lafaz Ibrahim dalam Al-Qur'an ada berapa kali? 69 kali dalam Al-Qur'an disebutkan. Mungkin yang lebih banyak itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 69 kali. Disebutkan dengan banyak kisahnya dalam Al-Quran karena setiap kelompok, baik itu kaum muslimin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, bahkan orang-orang musyrikin Arab, mengklaim bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Semuanya, Yahudi, Nasara, musyrikin, dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran disebutkan tentang Nabi Ibrahim. Siapakah Nabi Ibrahim alaihi salam? Dan siapakah yang lebih berhak menyandang bahwasanya mereka adalah pengikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mereka menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah dari mereka. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 140, Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub wal asbata kanu hudan aw nasara. Apakah kalian mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub dan Al-Asbat, keturunan-keturunannya, bahwasanya mereka itu adalah Yahudi dan Nasara? Maka Allah sebutkan hal tersebut dalam Al-Quran, pengakuan-pengakuan mereka. Maka dalam surat Ali Imran ayat 67 Allah katakan, Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah dari orang-orang Yahudi, bukanlah dari orang-orang Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam hanifan, senantiasa di atas tauhid, musliman, dan beliau adalah muslim, Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim juga bukan termasuk orang-orang musyrikin Arab, bukan. Jadi yang Allah tetapkan bahwasanya dakwahnya Nabi Ibrahim adalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang menyeru kepada kaumnya supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada bapaknya seperti yang tercantum dalam ayat ini, kepada kaumnya, yang mana kaumnya adalah orang-orang yang beribadah kepada bintang,
kepada bulan, sesuatu yang mereka anggap sebagai sesuatu yang besar, as-saibah, yang beribadah kepada bintang. Dan rajanya pada saat itu adalah Namrud ibn Kan'an. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, an atahu Allahul mulk alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Dalam surat Al-Baqarah, apakah telah sampai kepada kalian, surat Al-Baqarah ayat 258, apakah telah sampai kepadamu kisah tentang orang yang debat terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam tentang Rabbnya Nabi Ibrahim. Orang ini an atahu Allahul mulk, orang ini telah mendapatkan kekuasaan dari Allah, karena yu'til mulka man yasha, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan mengambil kekuasaan dari siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bagaimanapun kita berusaha untuk menjadikan seorang sebagai pemimpin kita, apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridainya, tidak memberikannya, maka tidak akan bisa. Sebagaimana Namrud diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan yang besar, bukan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menjadikan dia lebih taat dan mentauhidkan Allah, malah sombong, malah mengaku sebagai Allah. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah Allah. Sehingga ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit. Kata Nabi Ibrahim, Rabbku adalah yang mematikan dan yang menghidupkan. Maka Namrud ibn Kan'an mengatakan, saya pun menghidupkan dan mematikan. Dengan cara apa? Dia membawa dua orang yang sudah divonis dengan hukuman mati. Yang satu dia penggal, sikat, ces. Nih, saya mematikannya. Yang kedua, kamu bebas. Jadi kalau dibahas ini terus, wah, nggak bakalan ketemu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari dari timur. Kalau engkau mampu, terbitkanlah dari barat. Maka Allah katakan, fabuhital ladzi kafar, terdiam orang kafir ini, Namrud ini terdiam, tidak bisa membantah. Kalau hujah yang pertama masih dia ngeyel, masih dia bengkeng. Tapi hujah yang kedua yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, maka dia sudah tidak mampu lagi mengelak hujah dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Allah katakan, orang ini, orang kafir ini terdiam. In wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan hidayah terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang yang menzalimi diri mereka, menzalimi orang lain, menzalimi diri mereka dengan bermaksiat kepada Allah, lebih-lebih dengan kemaksiatan yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, keutamaan Nabi Ibrahim sangat banyak. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Ibrahim dan memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim dengan karunia yang sempurna.
Seperti yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Ibrahim dan keluarganya Imran 'alal 'alamin, atas kalian alam seluruh alam ini. Dipilih Nabi Ibrahim alaihi salam. Termasuk juga ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau termasuk dari wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Allah jadikan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebagai kalimat yang abadi, yang tak lekang dimakan zaman, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut diangkat dan dikembalikan kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebagai orang yang terpilih, termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih artinya biasa kita sebut dengan apa tuh? Mustafa. Kalau istafa itu memilih, kalau dipilih Mustafa. Jadi Nabi Ibrahim pun termasuk Mustafa, orang yang dipilih. Nah, apakah boleh kita itu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Mustafa? Misalnya saya mengatakan dalam satu hadis, Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Boleh ataukah tidak? Maka dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan para sahabat ridwanullahi alaihim adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah dengan sebenar-benar cinta, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik pengenalan, tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Mustafa. Tidak pernah mereka mengibaratkan dan menukil dan menisbatkan apa yang mereka nukil dari Rasul kepada Mustafa. Dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Tidak pernah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan demikian. Mereka mencukupkan dengan mengatakan Rasulullah. Dan tambahan yang lain, ketika Abu Hurairah mengatakan sami'tu khalili, saya mendengar kekasihku Khalil mengatakan demikian. Jadi hanya antara dua itu saja beredar sebutan para sahabat kepada Rasulullah, Al-Khalil dan Rasulullah ataupun Nabiullah. Tidak ada yang lainnya. Karena pada hakikatnya semua keutamaan yang Allah berikan kepada para nabi, lebih-lebih keutamaan yang besar, Allah Subhanahu wa taala berikan juga keutamaan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam pernah dibakar dan kemudian beliau keluar secara selamat dari pembakaran tersebut. Benar gak ikhwan? Pernah terjadi gak sama Nabi? Kalau sama Nabi Muhammad tidak pernah. Tapi terjadi
kepada Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang mukhadram, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, akan tetapi tidak pernah melihat Nabi. Sehingga ketika datang ke kota Madinah di zaman khilafahnya Abu Bakar, Abu Muslim Al-Khawlani, sehingga termasuk tabi'in. Beliau adalah orang yang beriman dengan keimanan yang besar, termasuk pembesar tabi'in yang wafat pada tahun 69 Hijriah. Ketika terjadi fitnah, seorang dari negeri Yaman mengaku sebagai seorang nabi yang namanya Al-Aswad Al-Unsi, maka Abu Muslim yang tinggal berdekatan dengan Al-Aswad Al-Unsi ini mengingkari apa yang dinyatakan oleh Aswad Al-Unsi. Sehingga karena Al-Aswad ini memiliki kekuatan, kabilahnya mendukung dengan apa yang dilakukan oleh Al-Aswad ini, maka ditangkaplah Abu Muslim Al-Khawlani. Maka dibikinlah perapian yang sangat besar untuk mengeksekusi Abu Muslim Al-Khawlani ini, dibakar. Maka dilemparlah ke dalam api yang menyala-nyala. Seperti Nabi Ibrahim. Mungkin Nabi Ibrahim apinya lebih besar karena dilemparnya pakai minjanik. Abu Muslim masih dilempar berserta dengan orang-orang, bukan dengan minjanik. Tidak lama di dalam api, keluar dalam keadaan sehat walafiat. Keluar dalam keadaan sehat walafiat. Maka pengikutnya Al-Aswad Al-Unsi pun kaget. Dan pembisik-pembisik Abu Al-Aswad Al-Unsi ini mengatakan, karena mereka ini adalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka di atas kekufuran. Mereka yakin bahwasanya nabi mereka batil. Hanya mereka mengatakan kepada Al-Aswad, ini orang ini kalau nggak diasingkan berbahaya kepada keimanan pengikut engkau, maka dikeluarkan. Abu Muslim dari Yaman. Datanglah dia ke Madinah. Sampai masuk Masjid Nabawi, maka bertemulah dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar datang kepada Abu Muslim ini. Kata Umar, siapa engkau? Dari mana engkau? Maka kata Abu Muslim Al-Khawlani, saya dari Yaman. Siapa nama engkau? Saya Abdullah ibn Thawb. Oh, Abdullah ibn Thawb. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya telah mendengar ada seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani dilemparkan ke dalam api, kemudian dia keluar dalam keadaan selamat. Kalau saya dikatakan demikian, saya mengatakan, oh saya itu. Saya itu Pak, saya Pak. Ini Abu Muslim. Begitu dikatakan oleh Umar demikian, dia mengatakan, oh saya pun mendengar. Saya pun mendengar. Maka kata Umar bin Khattab, anshudakallahu annakahu. Saya meminta kepada engkau atas nama Allah bahwasanya orang tersebut adalah engkau. Allahu Akbar. Ini belum ada medsos, foto berkeliaran di mana-mana, ya kan? Umar memiliki firasat dengan yang sangat kuat sekali bahwasanya orang yang dihadapannya adalah orang yang telah mendapatkan karamah dari Allah. Dibakar kemudian keluar dalam keadaan selamat. Maka Abu Muslim pun diminta dengan atas nama Allah tidak bisa mengelak. Dia mengatakan na'am. Dipeluk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pelukan yang sangat erat. Beliau menangis sejadi-jadinya. Seraya mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yumitni hatta ma ara. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang belum mematikanku sampai saya melihat ada seseorang dari umatnya Nabi Muhammad, dia diperlakukan seperti apa yang dilakukan terhadap Nabi Ibrahim alaihi salam.
menangis sejadi-jadinya. Jadi setiap karomah itu seperti mukjizat, akan tetapi karomah tidak bisa berulang. Karomah itu untuk para wali, adapun mukjizat untuk nabi. Kalau mukjizat itu bisa diulang-ulang, kalau karomah tidak bisa diulang-ulang. Tidak bisa orang ini dibakar lagi, hidup lagi, nggak bisa. Sesekali saja. Dan semuanya terjadi terhadap hal-hal yang di luar dari nalar manusia. Dan apabila orangnya adalah orang soleh, maka itu adalah karomah. Apabila orangnya itu adalah bukan orang soleh, maka itu adalah sihir. Dan setiap karomah yang terjadi di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah bagian dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengannya Nabi Ibrahim, Allah mensifati Nabi Ibrahim dengan sebagai seorang nabi yang siddiq, seperti yang tercantum dalam surat Maryam ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkanlah dan ceritakanlah di dalam Alkitab tentang Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim adalah siddiq dan nabiyya, seorang nabi. Keutamaan yang ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Ibrahim sebagai orang-orang yang dalam keadaan saleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 130, "Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin." Dan sungguh kami telah pilih Nabi Ibrahim di dunia, dan di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Keutamaan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Ibrahim sebagai awwah, sebagai yang senantiasa kembali kepada Allah, munib, yang senantiasa berinabah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, halim. Halim itu lembut. Lembut, yang sifat lembut itu artinya mampu mengendalikan amarahnya. Itu halim. Kalau rafiq artinya lembut. Lembut, benar-benar lembut. Tapi kalau halim, orang itu halim, maka orang yang lembut dan mampu mengendalikan amarahnya, sehingga tidak mudah marah, itu orang halim. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 75, "Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah pastinya orang yang lembut, awwah, yang senantiasa kembali kepada Allah dan berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah pun disebutkan tentang Nabi Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang lembut hatinya dan awwah, yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim dalam surat At-Taubah ini sebagai orang yang perangainya lembut dan senantiasa kembali kepada Allah, ataupun penyantun, yang berkaitan dengan istighfarnya Nabi Ibrahim kepada bapaknya.
Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Dan tidaklah Nabi Ibrahim ataupun tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim atau pemohonan ampun Nabi Ibrahim kepada bapaknya dikecualikan dikarenakan satu janji yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam telah janji kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Maka ketika telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah, tabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri dari bapaknya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Maka Allah sebutkan kenapa Nabi Ibrahim melakukan hal tersebut. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orangnya yang penyantun, lembut, dan mampu mengendalikan amarahnya. Kemudian keutamaan yang berapa, ikhwan? Kelima ya. Antum tulis enggak nih? Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim rusydahu, kecerdasannya, kematangan berpikir ketika Nabi Ibrahim alaihi salam masih kecil. Dan itu sifatnya keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim, dan sifatnya karunia. Surat Al-Anbiya ayat 57, Allah katakan, walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim kematangannya, rusydahu, dalam berpikir. Termasuk juga makna rusydahu, condongnya dia di atas al-haq. Min qablu, sebelum Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi. Sehingga disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh bapaknya yang tukang kayu, tukang ukir, untuk menjual ukiran berhala. Maka Nabi Ibrahim pun membawa berhala tersebut. Seraya membawa ke pasar dengan mengatakan, man yashtari ma yadurru wa ma la yanfa, man yashtari man yashtari ma yadurru wa ma la yanfa. Siapa yang mau membeli barang ini yang akan memberikan kepadanya mudarat dan tidak akan memberikan kepadanya manfaat, padahal masih kecil. Disebutkan juga Nabi Ibrahim ketika membawa berhala-berhala jualannya ini dimasukkan ke kali, dilemparkan. Ayo ente minum dulu. Ayo, supaya jangan kehausan. Dalam rangka apa? Meyakini bahwasanya hal ini tidak memberikan manfaat dan mudarat untuk dirinya, apalagi dengan yang lainnya. Keutamaan yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala angkat kedudukannya Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am ayat 83. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Dan itulah hujjah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim mampu mematahkan segala kerancuan berpikir yang dimiliki oleh kaumnya, sehingga mereka secara sadar memahami bahwasanya mereka di atas kesesatan yang nyata. Ketika mereka berdiskusi dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah semuanya murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang di tengah kesendiriannya
mampu mematahkan kebiasaan dari kaumnya, mampu mendakwai bapaknya, mampu menghadapi raja yang sombong di tengah kesendiriannya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Allah katakan itulah hujah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Narfa'u darajatin man nasha'. Kami mengangkat derajat siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang kedelapan, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Ibrahim dengan cinta yang luar biasa. Yang tentu cintanya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kebesaran Allah, dan tidak serupa dengan apapun dan siapapun juga. Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk ujian-ujian kepada Nabi Ibrahim ketika memiliki anak di usia tua. Allah uji kecintaan dia, apakah lebih memilih anak dan istrinya ataukah Allah, dengan perintah supaya meninggalkan di lembah yang tandus. Dia taat ataukah tidak? Taat dia. Dia melaksanakan perintah Allah tanpa mencari hikmah dari perintah itu apa. Tanpa dia bertanya-tanya apa rahasia di balik perintah tersebut. Apabila datang perintah dari Allah, dari Rasul, sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim membawa istri dan anak yang sudah ditunggu lama ke satu gunung, ke satu lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali, tandus, orang tidak ada yang mau mampir ke tempat tersebut. Cinta lebih daripada kepada yang lainnya, cinta kepada Allah. Ketika selamat dan tumbuh besar, harapan-harapan seorang ayah kepada anak lebih besar lagi daripada sebelumnya. Yang sebelumnya merengek, menangis, meminta ketika anaknya sudah mulai besar. Maka harapan seorang ayah kepada anak pun makin besar, kecintaannya pun makin besar. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Sembelih. Dalam mimpinya melihat dia menyembelih putranya, mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah. Sehingga dia pun membawa Nabi Ismail dan menyembelih Nabi Ismail alaihi wassalam. Kemudian hal itu dikatakan sebagai ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah makhluk yang pertama ataupun manusia yang pertama yang pada hari kiamat diberi pakaian. Itu adalah Nabi Ibrahim. Karena pada hari kiamat manusia dibangkitkan dalam keadaan apa? Telanjang, tidak memakai sehelai benang pun, dan kemudian tidak beralas kaki dan belum berkhitan. Dan orang yang pertama diberikan pakaian pada saat itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zukhruf ayat 26 Allah katakan, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya. Bapaknya dalam surat Al-An'am Allah sebut namanya siapa? Azar. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya Azar ini pamannya. Tapi yang benar
apabila Al-Quran telah menyatakan bahwasanya Azar itu adalah bapaknya, maka kita katakan itu adalah bapaknya. Karena apabila Al-Quran mau mengatakan itu adalah pamannya, niscaya akan diganti kosakata-katanya menjadi kosakata bapaknya menjadi pamannya. Bapaknya inilah Azar, dan Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada Azar, ayahnya, dan berkata kepada kaumnya. Dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala sebutkan diskusi Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya. Dari ayat 41 sampai ayat 50. Di situ disebutkan, di ayat ini disebutkan tentang dialog Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya. Nabi Ibrahim memanggil bapaknya yang dia di atas kekufuran dan kesyirikan dengan apa? Ya abati, wahai ayahku. Di dalam ayat yang ke-43 diulang ya abati. Di dalam ayat ke-44 ya abati. Di dalam ayat ke-45 ya abati, semuanya. Sehingga panggilan kepada orang tua, walaupun orang tua itu misalnya enggak ngaji seperti kita, jangan kita kurang ajar. Ini bapaknya Nabi Ibrahim saja orang kafir dipanggilnya masih dengan apa? Ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku, wahai ayahku. Orang yang bertauhid adalah orang-orang yang hatinya lembut, hatinya penuh kasih sayang, sehingga kepada orang-orang yang di hadapannya dia melihat dengan penglihatan sebagai orang yang memiliki kasih sayang, kasihan orang tersebut. Amalannya ini adalah amalan yang sesat, sehingga kita mengingatkan orang tersebut supaya apa? Supaya kembali kepada jalan as-siratal mustaqim. Sebagaimana Nabi Ibrahim memanggil kepada ayahnya dengan panggilan ya abati, ya abati, ya abati. Adapun orang kafir, walaupun dia sebagai seorang ayah, keras perkataannya. Dalam ayat ke-46, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau membenci terhadap sesembahan-sesembahanku wahai Ibrahim? Tidak memanggil dengan wahai anakku, tidak. Tidak memanggil ya bunayya, tidak. Ya Ibrahim, tidak ada kasih sayang sama sekali. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Apabila engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, niscaya akan saya rajam engkau. Maka tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Keras. Akan tapi orang yang bertauhid memanggil kepada ayahnya dengan panggilan yang penuh kasih sayang dan penuh penghormatan. Wa qaumihi, dan kepada kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Mimma ta'budun, saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Wahai kaumku, wahai ayahku, kalian beribadah kepada berhala-berhala, kalian beribadah kepada bintang-bintang dan kepada selainnya, maka saya berlepas diri terhadap sesembahan-sesembahan kalian. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dengan berlepas diri ini, beliau katakan dengan pengikraran yang nyata. Beliau lantangkan pengingkaran beliau bahwasanya beliau berlepas diri. Artinya apabila sesembahan-sesembahan kalian itu memiliki kemampuan untuk melawan dan melindungi keyakinan dan melindungi kehormatan-kehormatan mereka,
niscaya mereka akan memberikan mudarat kepada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim berlepas diri terhadap apa yang kaumnya sembah di hadapan seluruh kaumnya, di hadapan ayahnya, dan di dekat dari berhala-berhala yang mana mereka sembah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, mau tidak mau, dalilun ala butlani ibadatihim lil asnami wal kawakib, menunjukkan kebatilan dari apa yang mereka sembah, ibadah-ibadah yang mereka sembah. Karena Nabi Ibrahim tidak tersentuh dengan mudarat apapun. Bahkan ketika kaumnya bersepakat untuk membinasakan Nabi Ibrahim alaihi salam keluar dari perapian tersebut dalam keadaan sehat walafiat, tidak tersentuh dan tidak berkurang sedikit pun, menunjukkan sembahan mereka adalah sembahannya yang batil. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Fa innahu sayahdin, maka dia yang telah menciptakanku akan memberikan kepadaku petunjuk. Maka di dalam ayat ini, ayat 26 dan 27, disebutkan makna dari kalimat la ilaha illallah. Penjelasan dari makna kalimat la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah harus di dalamnya ada penafian, peniadaan terhadap semua sesembahan-sesembahan. Innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Kemudian setelah itu ada itsbat, ada penetapan. Innani bara artinya la ilaha, saya berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, itu artinya la ilaha, tiada ilah yang berhak disembah. Illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Artinya illallah, penetapan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ibadah tersebut. Inilah makna la ilaha illallah. Keimanan seseorang, pengamalan seseorang terhadap kalimat la ilaha illallah tidaklah sempurna kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam ayat lain Allah katakan, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka siapa yang kufur terhadap sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh terhadap untayan tali yang sangat kuat, yakni kalimat la ilaha illallah. Jadi itulah makna kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah telah diikrarkan oleh Nabi Ibrahim, menafikan semua ibadah dan menetapkan ibadah yang hak itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, kenapa ditonjolkan dalam Al-Quran illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku? Kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan kecuali Allah, akan tapi beliau mengatakan illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku, maka sesembahannya adalah hak, benar. Artinya kaumnya Nabi Ibrahim, mereka beribadah kepada berhala, kepada bintang-bintang, dan kepada Allah juga. Maka disebutkan oleh al-Imam, al-isyaratu ila illati ifradillahi bil ibadah li'annahu kama annahu munfaridun bil khalqi
fayajibu an yufrada bil ibadati. Beliau mengatakan sebagai satu isyarat terhadap alasan kenapa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala esa dalam menciptakan, maka seharusnya ibadah pun diesakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang telah menciptakan kita semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak korelasi dalam Al-Qur'an, penyebutan tentang bahwasanya Allah menciptakan, Allah memberikan rizki, Allah menghidupkan. Dalam Al-Qur'an disebutkan hal tersebut supaya dalam rangka mengingatkan terhadap orang-orang musyrikin, yang mana orang-orang musyrikin itu memiliki keyakinan bahwasanya alam semesta ini diatur oleh Allah. Orang musyrikin itu kerusakannya hanya satu di antaranya. Setelah kerusakan dalam mereka beribadah kepada selain Allah, dalam rububiyah mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Cuma yang mereka ingkari yang berkaitan dengan rububiyah, Allah membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati, sehingga mereka mengolok-olok Nabi Muhammad dalam hal tersebut. Adapun selainnya yang berkaitan dengan rububiyah, mereka mengimani hal tersebut. Sehingga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan dan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan rezeki untuk kalian. Dalam rangka apa? Supaya apabila kalian benar-benar meyakini hal tersebut, keyakinan tersebut akan memberikan faedah kepada keimanan kalian apabila kalian dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham dalam poin ini, ikhwan? Paham enggak? Atsaniyatu, yang kedua, al-isyaratu ila butlani ibadatil asnam. Isyarat yang sangat jelas atas batilnya beribadah kepada berhala-berhala. Li'annaha lam tafturkum hatta ta'buduha. Karena berhala-berhala tersebut tidaklah menciptakan kalian sehingga kalian capek-capek beribadah terhadap berhala tersebut. Fa fiha ta'lilun litauhidil jami'i bainan nafyi wal itsbat. Dan ini adalah ta'lil, memberikan alasan dan hujjah terhadap tauhid, yang tauhid tersebut mengumpulkan antara nafi dan itsbat, antara penafian, antara peniadaan bahwasanya tiada yang berhak dan pantas diibadahi, wal itsbat, dan kemudian ditetapkan ibadah yang hak tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, mendakwahkan kepada kaumnya bahwasanya beliau berlepas diri terhadap sesembahan-sesembahan yang hanya beliau loyal kepada fatarani, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ucapkan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka Allah katakan apa? Wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Maka kami jadikan apa yang telah diikrarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam berupa makna dari kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang abadi. Yakni kalimat la ilaha illallah adalah senantiasa kalimat yang ada pada keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga tidaklah ada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali di antara mereka
ada yang senantiasa mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun sebagian besar manusia menyelisihi kalimat la ilaha illallah, termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendakwahkan kepada kaumnya supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mendakwahkan kepada manusia supaya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, dengannya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada di bumi ini kosong dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga apabila tidak ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pada saat itu terjadilah hari kiamat yang besar, yang manusia semuanya binasa. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, la taqumus saatu wa fil ardi man yaqulu la Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat yang besar sedangkan di muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah Allah. Sehingga apabila masih ada orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka hari kiamat itu masih belum terjadi. Sehingga apabila manusia meninggalkan kalimat la ilaha illallah, tidak bertakbir, tidak bertahmid, maka pada saat itu terjadilah hari kiamat. Sehingga hari kiamat tidaklah terjadi kecuali ketika manusia dalam keadaan sangat jelek sekali, tidak sujud, tidak ruku, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita bahas surat At-Taubah ayat ke-31, masih berkaitan dengan penjelasan dan makna terhadap kesaksian kalimat la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.